Terdapat dua kerajaan yang sedang berseteru dan terjadi peperangan antara kerajaan Kalunggu dan kerajaan Blambangan. Kerajaan Kalunggu mengalami kekalahan. Raja yang memimpinnya pun meninggal, hingga putra-putrinya melarikan diri agar selamat. Putra-putri kerajaan Kalunggu bernama Raden Rupaksa dan Putri Surati. Mereka lari ke dalam hutan dan berpisah satu sama lain. Putri Surati terus berlari dan bertemu dengan seorang pemuda bernama Raden Bandrang. Raden Bandrang terkebun akan kecantikan Surati, hingga Raden Bandrang mengajak Surati untuk ikut bersamanya menuju kerajaan Blambangan. Setelahnya mereka mengadakan pesta pernikahan. Pernikahan mereka disambut oleh rakyat kerajaan Blambangan dengan penuh sukacita. Kehidupan pernikahan mereka penuh dengan kebahagiaan. Pada suatu hari, Putri Surati berjalan-jalan dan menyapa para rakyatnya, hingga bertemu dengan kakaknya Raden Rupaksa. Kakaknya mendengar bahwa Surati telah menikah dengan Raden Bandrang, anak dari raja kerajaan Blambangan. Lalu Rupaksa mengingatkan kembali bahwa kerajaan Blambanganlah yang telah menewaskan ayah mereka, hingga Rupaksa mengajak Surati untuk membalaskan dendamnya pada Raden Bandrang. Namun Surati menolak dan menegaskan bahwa dia tidak akan mengkhianati suaminya. Rupaksa pun memberikan ikat kepala pada Surati sebagai kenang-kenangan bahwa dia berasal dari kerajaan Kalunggu dan menyuruhnya untuk menyimpan di bawah bantal. Di tengah hutan, Raden Bandrang sedang berburu kicau dan bertemu dengan Raden Rupaksa. Rupaksa menyampaikan bahwa Surati telah mengkhianati suaminya dengan bertemu dengan seorang pemuda, dan pemuda tersebut membalikan ikat kepala sebagai bukti cinta. Mendengar hal tersebut, Raden Bandrang bergegas menuju kerajaan dan mencari ikat kepala yang dimaksud dan menemukannya di bawah bantal. Seketika amarah Raden Bandrang memuncak. Raden Bandrang sudah termakan oleh api cemburu, hingga Bandrang pun memaksa Surati untuk ikut dengannya menuju telaga. Sesampainya di telaga, Surati menjelaskan bahwa ia tidak pernah berselingkuh. Dia hanya mencintai Raden Bandrang. Lalu Raden Bandrang tidak percaya apa yang dikatakan oleh Surati, hingga akhirnya Bandrang mengambil keris dan akan membunuh Surati. Surati bersadar dan tidak menyerahkan diri bahwa dia saja yang akan menenggelamkan dirinya di telaga. Akhirnya Surati menenggelamkan dirinya di telaga. Raden Bandrang pun menyesal.
Bambang sebagai pemimpin kerajaan Jambangan ingin berburu rusa. Siapkan alat-alat untuk berburu pengawal. Apa juga akan saya laksanakan. Ada apakah Prabu? Lihatlah, itu ada wanita cantik. Sepertinya sedang kebingungan. Ayo kita lihat pengawal. Baiklah, Baginda Prabu. Hai wanita cantik, siapa kamu? Mengapa kamu berada di hutan ini? Maaf Kakanda, saya tersesat di hutan ini. Sungguh malang nasibmu. Maukah kamu ikut denganku? Terima kasih telah menolongku Kakanda. Melihat kecantikan Surati, Raden Bandrang tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Akhirnya mereka pun melangsungkan pernikahan dengan pesta yang sangat meriah.
Suamimu telah membunuh ayah kita. Kita harus membalas dendamnya. Tapi Kakanda, aku sangat mencintainya. Tidak, Surati. Saya harus membalas dendam atas kematian ayah kita. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Jangan, jangan Kakanda, jangan. Maaf Raden, atas kelancangan hamba. Hamba hanya ingin memberitahu bahwa istri Raden telah berselingkuh. Jaga mulutmu itu. Surati adalah wanita baik-baik. Tidak mungkin dia selingkuh. Saya bersumpah melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, Raden. Apa buktinya? Saya melihat pemuda itu memberikan ikat kepala sebagai bukti cinta. Dan saya mendengar ikat kepalanya disimpan di bawah bantal. Raden Bandrang pun sangat marah. Seketika itu, Raden Bandrang bergegas untuk pulang dan membuktikan ikat kepala yang ada di bawah bantal yang diucapkan oleh pemuda tadi. Ternyata dugaan itu benar, ikat kepala itu ada di bawah bantal. Seketika amarah Raden Bandrang pun memuncak. Dia membuka jati diri istrinya yang selama ini adalah putri dari kerajaan Kalungkung. Raden Bandrang pun sangat kecewa. Ikat kepala itu pun membuktikan bahwa Surati telah berselingkuh. Surati pun menyangkal bahwa ikat kepala itu adalah pemberian dari kakaknya, Raden Rupaksa, dan dia tidak berselingkuh. Raden Bandrang pun membawa paksa Surati ke telaga. Aku tidak mau mati di tanganmu, karena sama saja mengakui bahwa aku yang bersalah. Aku bersedia menyerahkan jiwa ini agar tanganku tidak berlumur dosa. Akan tetapi, dengar dulu permintaan terakhir kaliku. Apa itu? Aku yang akan masuk ke telaga ini. Jika aku mati dan air telaga berubah menjadi keruh serta berbau, maka aku yang bersalah. Tetapi jika air berubah menjadi jernih dan menyebarkan aroma wangi, maka akulah yang benar. Seketika itu, air telaga pun menjadi jernih, dan perlahan tercium semerbak harum wangi. Kini Raden Bandrang sangat menyesal atas kepergian istri tercinta. Ya Tuhan